Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BRIT, teman-teman semua, profesional muda, entrepreneurs. Bersama saya Gatot Widayanto. Saya mencoba membahas suatu tema terkait dengan feedback atau kritik, ya. Bagaimana sebetulnya pada saat kita menerima kritik, ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita bisa mengelola emosi kita pada saat kita menerima kritik. Nah, untuk itu saya ingin membahas sebuah model. Model ini disebut dengan SARA, ya. SARA ini singkatannya akan kita lihat bersama, dan ini juga ada linknya yang saya provide di dalam slide yang akan saya tampilkan di berikut ini. Ya, jadi pada saat kita menerima feedback atau kritik dari orang, ya, atau apapun, dari siapapun lah, bahkan dari orang yang kita cintai, dari istri kita, atau bahkan dari anak kita, bisa juga dari atasan kita, maka wajar ya kalau kita mengalami beberapa fase, ya, beberapa tahapan gitu. Tentu tidak bisa dipungkiri kalau memang kita belum pernah menerima dari orang ini, ya, orang ini bisa aja misalnya atasan kami, atasan kita gitu ya, atau bahkan bawahan, ya, mungkin lebih enak kalau ini adalah bawahan gitu ya. Pas staf Anda marah gitu ya, atau memberi kritik pedas gitu ya. Nah, biasanya apa? Tahapannya pertama shock, ya. Shock kenapa si anak buah kita ini yang kelihatannya baik-baik kok memberi kritik pedas. Ada apa gerangan gitu ya. Jadi biasanya kita shock dulu gitu. Nah, setelah shock itu, karena shock itu dan rasanya dada ini masih berdegup-degup gitu ya, akhirnya muncul rasa marah, anger, ya, anger karena nggak nyangka gitu, orang yang selama ini baik, selama ini sudah kita bina dengan sangat baik dan biasanya sopan, kok tahu-tahu berani-beraninya memberi kritik ya kepada kita gitu ya. Nah, anger gitu. Nah, kemudian setelah anger itu kita akhirnya mulai mempertahankan diri, resistance, ya, atau defensif, ya, defensif terhadap apa yang dikatakan dia, ya, atau menolak lah ya, denial, resistance gitu sama ya, menolak bahwa yang dikritik dia itu nggak benar, gitu ya. Nah, sampai mungkin kita mulailah dialog dengan dia gitu. Bagaimana kenapa kamu berpikir seperti ini? Ini tentu kalau kita sudah agak cool ya, udah agak cooling down gitu, kita bisa menyampaikan kekecewaan kita atau bahkan kita menggali lebih jauh. Nah, setelah dia mengatakan dengan cara yang mungkin lebih runtut dan lebih sopan gitu, akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa menerima atau acceptance ya. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah saya ingin menguraikan mengenai SARA ini, karena dalam beberapa sesi pada saat saya dengan teman-teman saya tri coaches, terutama Nico Kanter ya, itu sering sekali dengan menggunakan model ini ya, pada saat seseorang menerima unhelpful feedback atau constructive feedback ya. Shock, anger, resistance, kemudian acceptance. Nah, ini silakan kalau teman-teman masih penasaran, silakan dibaca, ada tulisan yang menarik sekali di situs decisionwise.com, resources, articles, itu linknya ada di bawah ya, silakan dilihat sendiri di situ, dan ini menarik sekali. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah sebetulnya kembali ya kepada yang pernah saya singgung di dalam channel ini juga sebelumnya, bahwa kita harus melatih diri. Yang namanya feedback itu adalah information. Ya, feedback itu adalah informasi. Ya, jadi ketika kita menerima suatu kritik atau kita menerima suatu pujian, itu semua adalah informasi. Ya, artinya kalau dia sebuah informasi, kita kemudian perlu telaah informasi itu seperti apa.
Ya, apakah kita perlu menganggapnya bahwa ini suatu hal yang bermanfaat, tapi dari referensi yang sering saya baca atau saya pelajari, karena saya juga ikut sertifikasi untuk EQ Practitioner dari Six Seconds tahun 2014 yang lalu, kita harus bisa menerima feedback sebagai gift. Ya, feedback is a gift. Bahwa dia menyampaikannya dengan marah-marah, dia menyampaikannya dengan sopan, itu apapun tetap merupakan suatu yang hadiah ya bagi kita yang harus kita beri apresiasi. Ya, jadi mudah-mudahan dengan sharing ini teman-teman bisa sedikit demi sedikit melatih ya Sarah tadi ya. Coba rasakan kalau Anda menerima kritik, apakah juga sesuai dengan model ini ya, mulai dengan shock dulu. Ya, saya rasa hampir semua shock ya. Kecuali kalau memang sudah sering terima feedback gitu ya. Kemudian pasti ada rasa marah, resistance, ya, mencoba menolak atau tidak mau mengakui, gitu ya. Dan sedikit demi sedikit mulai bisa menerima. Apalagi kalau sudah berjalannya waktu, ya. Jadi ini penting sekali. Sekali lagi, kita harus belajar untuk bisa mengelola diri kita, karena pada saat kita belajar emotional quotient atau EQ, kita berlatih untuk meregulasi emosi kita. Dan apapun emosi kita, itu adalah sah. Yang tidak baik adalah bila kita mengekspresikan tanpa kendali. Ya, jadi kita harus menggunakan pikiran. Jangan sampai emosi kita melebihi pikiran kita sehingga kita dikendalikan oleh emosi kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan dipraktekkan dan jangan cepat putus asa kalau kita menerima masukan yang tidak bermanfaat pada awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.